Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah dong. Wow, luar biasa. Malam hari ini kita kehadiran pembicara yang luar biasa. Amin. Dan terima kasih untuk musik yang sudah mengiringi kita semua malam hari ini, yang sudah memberikan kehangatan untuk kita semua. Setuju ya? Oke, saya undang kita bangkit berdiri semua sama-sama. Kita boleh angkat cangkir kita. Nah, cangkir boleh atau mungkin aqua, apapun itu ya. Kita angkat sama-sama, kita akan melakukan tagline malam hari ini. Tetapi ada yang baru pesan dari Pak Gembala tadi ya. Jadi kalau saya bertanya kopinya kopi apa? Kopi tiam. Nah, jadi gitu ya, kopinya kopi apa? Kopi tiam, kongko firman Tuhan malam-malam. Haleluya. Oke. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian, terima kasih. Nah, saya sudah menyinggung di awal tadi, kita kedatangan salah satu pembicara yang sangat luar biasa malam hari ini. Jadi beliau sangat terkenal di sosial media, dan yang cukup saya tahu dari salah satu itu TikTok. Jadi banyak materi beliau itu yang sangat memberkati untuk generasi, untuk keluarga-keluarga juga. Jadi sangat bersyukur kalau malam hari ini beliau bisa hadir. Nanti pastinya akan diceritakan lebih detail, pengalaman, perkenalan dan segala macam. Tetapi sebelum itu, beliau juga hari ini membawa buku. Ya, ini buku yang sangat luar biasa. Biaya investasinya 120.000 dan kelebihannya kalau beli hari ini bisa langsung foto dengan yang punya buku ini begitu ya. Jadi jangan lewat kesempatan karena bukunya hanya 20 Bapak Saudara sekalian. Ya, jadi siapa cepat dia dapat, betul ya? Nah, jadi malam hari ini kita akan lihat hamba yang luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk Pastor Yusa Kencana. Gimana kita? Di sini. Masuk di sini. Ya, shalom semua. Sampai bingung ini rumah Tuhan atau bukan? Iya, thank you banget. Ya, saya diundang. It's a privilege for me bisa ada di sini, teman-teman ambasador. This is my first time. Malam ini kita mau bicara tentang bridging the gap, ya kan? Nah, yang saya mau share sedikit, nanti kita sebentar bisa tanya jawab, ya kan? Yang tadi diumumkan tentang buku itu sebenarnya adalah dari pengalaman pribadi saya, ya, bersama dengan istri saya hari ini ikut, Sylvie bisa berdiri sebentar, ya. Yeah. Jarang-jarang dia bisa ikut dengan trip saya kalau weekend. By the way, berapa hari yang lalu kami baru merayakan wedding anniversary ke-29. Wah, yes, thank you. Ya, kami dikaruniai 3 orang putri, jadi apa yang saya share itu adalah pengalaman saya engaging atau communicating dengan my own daughters, 3 ya kan, usianya 26, 22 sama 15, cewek semua, jadi saya yang paling ganteng di rumah. Nah, kemudian saya juga diberikan Tuhan pengalaman merintis dan mengembalakan 3 gereja di Bogor. Di Bogor tuh waktu saya masih single, ya usia 23 tahun, tingkat 4 saya, waktu itu di FISIP UI, karena ada 2 anak dari Bogor ibadah dengan kita, kemudian saya merespon bikin komsel di Bogor. Dari 2 orang itu jadi 15 orang, kami sewa rumah, bertumbuh selama 1,5 tahun jadi 150 orang. Waktu itu kemudian baru saya tinggal ke Portland Bible College. Kemudian pulang dari Portland, married, kemudian berangkat lagi ke Medan, kami rintis gereja kedua, kemudian yang terakhir di Bandung. Jadi ada Bogor, Medan, dan Bandung. Jadi pengalaman raising 3 Gen Z daughter sama merintis dan mengembalakan 3 gereja, saya sebut 3+3, saya taruh di dalam buku ini. Oke, jadi saya dari pengalaman saya juga menyelidiki Alkitab, mengulik gems daripada story-story di Alkitab, kok ketemu sesuatu pemahaman yang saya pikir bisa menjadi sumbangsih bagi kita yang lagi struggling dengan understanding our young people, gitu kira-kira. Jadi kita kan agak-agak heran dengan perbedaan pola pikir ya antara kita dan anak-anak kita, kan gitu yang jadi masalah. Kalau beda umur itu pasti ada perbedaan pola pikir. Jadi kita sama orang tua kita sampai zaman kapanpun namanya kita, anak-anak dengan
Orang tua apalagi kakeknya kan selalu beda cara berpikir, ya kan. Tapi ada tambahan loh antara kita, saya Gen X ya kan. Semua familiar dengan generasi itu kan. Gen X itu berarti lahirnya tahun 65 sampai 80 di dalam kurun waktu itu. Siapa yang Gen X kayak saya? Lahir antara 65 sampai 80? Ada? Yes. Oke, nah yang setelah kita kan milenial kan, Gen Y. Antara 80 sampai 95. Milenial angkat tangan? Yes. Nah, baru yang Gen Z itu antara 95 sampai 2010. Ya, sekarang udah ada Generation Alpha balik lagi kan dari Gen Z. Ya, yang Gen Z angkat tangan? 95 sampai 2010. Wow, Bro Antoni juga? Wah, mantap. Oke. Nah, jadi kenapa anak-anak kita itu cara berpikir berbeda? Saya percaya salah satunya the major reasonnya itu adalah the explosion of information sejak digitalized semuanya kan. Jadi mereka tuh tiba-tiba mereka adalah generasi yang merasa diri mereka pintar, oke? Lebih pintar dari kita. Nah, tiba-tiba saya misalnya contoh aja, misalnya pernah nggak dengar anak-anak kita bilang mereka nggak mau married atau menikah itu nggak penting buat aku gitu. Ada yang pernah dengar gitu? Anak muda sekeliling kita? Ya, kalau malu mengaku itu anaknya sendiri, anggap aja anak tetangga, ya kan? Anak tetangga kita pernah ngomong gitu kan? Ataupun kalau mau married tapi aku nggak mau punya anak, child free kan sering kan dibahas. Entah kenapa gitu ya. Nah ini baru dua hal yang sehari-hari ya. Banyak dari mereka juga memandang struktur sosial, struktur otoritas, hierarki itu berbeda banget. Ya, kalau yang sering mengamati sosial politik atau budaya gitu kan kita tahu mereka cara belanjanya aja beda, ya kan? Style dan lain sebagainya. Cara bikin bisnis. Waktu anak kami yang pertama itu Ashley 26 tahun influencer. Kita nggak tahu bahwa bisnis seperti itu bisa it's possible to do that kind of business in my generation itu impossible. Jadi pertama-tama kita kan awal-awalnya saya dan maminya ini kita lagi ngobrol-ngobrol dia begini terus kan dan kita lama-lama kan kesel juga. Kita lagi ngobrol kamu sibuk sendiri. Ternyata she was building a business. Sampai kita ngertinya itu pada saat kita tahun 2020 Ashley namanya ajak kita ke Bali. Terus tiap 2 hari kita pindah hotel. Dia di endorse oleh hotel-hotel tersebut. It was nice hotel. Mom and dad gak pernah punya chance kayak begitu. Oke, salah satunya itu kan di Legun. Kita yang tahu Legun yang di Nusa Dua tuh, Laguna. Kita di sini, ini bukan gedungnya lagi, ini villanya, Villa Laguna. Kita di sini, di belakangnya Menteri Luar Negeri. So, Ashley, how did you do this? Gitu loh. Nah, jadi hal-hal seperti itu terjadi, kita jadi shock. Nah, tapi itu yang bagian fun-nya, oke? Bagian ringan dan lucu, kan? Tapi the seriousness of the problem baru kelihatan pada saat mereka mikirnya itu nggak pernah percaya ada yang absolut. Nah, ini jadi masalah. Jadi mereka pada saat gini, kita komen tentang, saya pernah ada seorang bapak cerita ke saya gini, Pak, anak saya itu Pak, saya komen tentang temennya ada cenderung agak gender dysphoria, ngerti maksudnya kan? Terus bapaknya ini komen, terus dia cerita ke saya, Pak anak saya tuh Pak kelas 6 SD, dia bilang gini, Papa jangan ngomong gitu ya sama tentang temenku ya, jangan maksudnya judgmental kepada temanku, itu kan haknya dia. Saya juga pernah kasih salah satu YouTube video yang saya merasa memberkati saya lah, penting lah, ini kebenaran absolut ini harus diceritakan nih kepada anak saya. Kemudian saya kasih ya kepada salah satu dari mereka, mungkin gak usah dikasih tahu yang mana. Karena pada saat 3 hari kemudian saya cek, gimana menurut kamu? Tadi videonya, bagus kan? Itu firman Tuhan. Ya oke, dia setuju dengan materinya, cuman dia bilang begini, oke sih, tapi pendetanya siapa sih itu? Jutek banget orangnya gitu. Jadi that's how they think about our style of communication. Jadi anak-anak sekarang ini pada saat kita kayak terlalu pakai tangan begini, itu mereka udah langsung turn off.
dalam hati mereka, who do you think you are? Apapun yang kamu ngomong, saya bisa cek di YouTube, Google, apalagi ChatGPT sekarang, ada 10 versi yang lain yang aku bisa tahu, selain daripada yang kamu ngomong tadi. Coba kita ini kalau dulu ya, zaman kita tahun 90-an, kita misalnya kepada pendeta kita gitu ya, misalnya kita ketemu Pak Arifin gitu ya, Pak menurut Bapak Tritunggal itu gimana Pak? Terus dia ngomong, terus kita bilang, wah Yuhan dari Tuhan, luar biasa, kita catat gitu kan. Coba anak-anak sekarang, bagaimana kasus ini? Terus kita ngomong, udah sampai berbusa, terus mereka bilang, oke, nanti saya cek versi yang lain dulu. So that kind of things itu yang raise my concern. Nah tapi yang jadi masalah, menurut saya nih, even setelah saya tulis buku itu, by the way buku itu baru launch sebenarnya 11 September 11 last year. Kita udah reprint lagi, amazing. Itu karena sebenarnya itu hasil daripada tesis S2 saya. Ya, Bu Fani katanya mengutip buku itu juga untuk skripsi Bu ya kemarin ya. Luar biasa, inspirasi. Saya tenggat banget itu Pak Arifin yang tulis juga kata pengantarnya. Nah sebenarnya dari sana, tadi mau ngomong apa ya? Ada poinnya sampai udah belok tadi. Oke. Saya mau katakan bahwa even after saya bicara di beberapa tempat, masukkan ke social media dan sebagainya, menurut saya awareness tentang hal ini masih sangat rendah. Artinya begini, saya nggak bisa bilang kebanyakan, banyak gereja masih meneruskan format pelayanannya, gaya khotbahnya, cara mereka even title their message, itu old style, yang nggak nyambung. Oke. I'm not trying to be judgmental, tapi kalau kita title our message yang terlalu istilahnya tuh, yang kita taruh tuh apa yang penting buat kita, maka generasi sekarang merasa itu nggak penting buat saya. Saya mengusulkan kita kasih title, kalau kita mau communicate sama mereka ya, kalau kita sesama kita Gen X dan Gen X terserah, karena kita kan pemahamannya sama. Tapi kalau kita mau bicara dengan tadi apa namanya melewati jurang generation, kita harus mulainya atau awalnya atau title-nya itu yang mereka merasa penting. Apa yang kita penting kita taruh di belakang. Itu yang saya merasa. Bahkan di sosial media sekarang kan saya punya tim anak-anak muda semua. Tim saya itu 23 tahun, 20 tahun. Jadi saya kalau ketemu mereka itu, saya punya list, ini topik yang saya ingin sampaikan. Ada 10 gitu kan, sekarang sekali ketemu, sekali syuting bisa 6, 7 gitu kan. Topik sekaligus kita take. Lalu saya presentasi sama mereka. Nah buat mereka itu ada Bible study. Pastor Yusak share, wah kemudian mereka excited about the content. Tapi kemudian setelah saya sampaikan, mereka yang kasih tahu, Pastor depannya ini harus begini. Nah depannya itu penting banget buat mereka. Karena sosial media sudah tahu kalau saya muncul terus saya bilang begini, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, itu tuh beberapa detik mereka langsung swipe. Di depannya itu pastor harus sesuatu yang buat mereka, oke, gue mau dengar, lu mau ngomong apa? Nah, baru message-nya kita itu kita taruh di belakangnya, tapi depannya, packaging-nya, front entrance-nya harus sesuatu yang connecting dengan mereka. Nah, mungkin saudara merasa ini seperti gimmick doang. It's not gimmick. I can prove to you, it's biblical. So that's what I put in the book. Karena waktu Rasul Paulus bicara, oke, saya waktu sampai berapa menit nih, Anthony? Ntar bisa keterusan, because I'm a storyteller, bisa bablas. 15. 5 menit lagi deh mungkin ya, 10 menit lagi, 5-10 menit lagi, oke? There's two kinds of revival yang saya lihat di Kisah Para Rasul. Oke? Kita orang zaman kita pikir revival itu adalah Toronto Revival, Pensacola Revival, The Jesus Revolution. Di mana tiba-tiba Roh Kudus turun, kira-kira gitu. Kita orang karismatik apalagi kan? Roh Kudus turun. Oke? Itu yang terjadi di Kisah Rasul pasal yang kedua. Petrus khotbah, Roh Kudus turun. Banyak orang bertobat, 3.000 orang bertobat, ya kan? But I saw another thing. Kisah Rasul 17. Kisah Rasul 17 adalah Paulus di Athena.
Perbedaan pertama adalah audiensnya. Di Kisah Rasul pasal yang kedua, audiensnya itu adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi di sana, meskipun mereka banyak yang tidak percaya Yesus, mereka yang berseru salibkan Yesus, tapi mereka paham Torah, mereka paham Alkitab Perjanjian Lama. They appreciate it at least. Ada di dalam mindsetnya mereka, the law, ya kan? Tetapi pada saat di Kisah Rasul 17, audiensnya Paulus adalah orang Greek. Di Areopagus, di Athena, the best thinkers of his day, itu audiensnya. They don't appreciate the Bible at all. Torah buat mereka, makanya mereka bilang, siapa ini yang pembawa ajaran-ajaran yang aneh-aneh, si Plater ini dikatakan, kalian sudah baca sendiri di Kisah Rasul 17. Nah, waktu Paulus khotbah, dia tidak khotbah seperti Petrus. Petrus kutip Yoel. Dibilang Yoel langsung semua bertobat semua, ya saudara. They know Yoel. Tapi waktu Paulus ngomong ke audience yang pikirannya nggak sama dengan dia, world view-nya, pola pikirnya beda, appreciation to the Bible, the Word of God itu beda. Paulus mulainya dengan bilang begini, barusan aku jalan-jalan di kotamu, aku melihat banyak patung-patung. Salah satunya ada tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, Allah yang tidak dikenal itu yang aku mau beritakan kepadamu. Wow, that's how he connect to his audience. Yang penting connect dulu. Jadi pertama kita harus cari common ground kepada audience kita. Kita harus cari common interest. Nah, step-stepnya ada. Karena dia pertama yang penting connect dulu. Lalu baru setelah connect, orang-orang itu mungkin oke. Kalau gitu kamu mau ngomong apa? Oke. Baru kemudian dia menunjukkan kesalahan daripada mindset mereka. Kalian kan bilang kepada Allah yang tidak dikenal, at least you appreciate the gods, ya kan? Nah terus dia bilang, kalau begitu kenapa kamu membangun kuil-kuil seakan-akan Tuhan itu harus dilayani oleh tangan manusia dan Tuhan itu bisa tinggal di dalam gedung-gedung yang kalian sendiri bangun. Dan bahwa kondisi Tuhan itu bisa direpresentasikan dengan emas dan perak. Jadi dia, di awalnya Paulus ingin mengatakan, I understand your mindset. Pertama kita harus tunjukin kepada mereka, we understand you, I feel you. Tapi kemudian kita jungkir balikan, dengan cara berpikir kamu itu kan salah. Masa Tuhan tuh kayak begitu? Kemudian baru di akhirnya dia memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, kebangkitan orang mati, penghukuman yang kekal, dan lain sebagainya. Injilnya ditaruh di belakang. I believe that's how we preach to the next generation. Kita pertama harus cari common ground dulu. Jangan belum apa-apa kita misalnya title our message, Karunia Rohani di Jemaat Korintus. Itu title message kita. Lalu anak muda sekarang, roll up their eyes. Korintus itu di mana? Kapan itu orang? Betapa jadulnya kamu cerita tentang orang, manusia purba yang ribuan tahun yang lalu gak ada hubungan sama gue. Karunia rohani itu apa? So, totally disconnect. Dan kalau kita insist, kita punya cara, gaya, pelayanan kepada anak muda, kan gue memang khotbahnya kayak begini, kan format pelayanan memang begini. We totally lost them. Sama seperti kalau kita pergi berburu, kita membidik rusa yang ada di sana dengan senapan kita, tiba-tiba rusanya bergerak ke sana, kita tetap menembak ke sana. What will happen? We miss the target. Sekarang anak mudanya udah bergerak, dan bukan saja bergerak, terjadi akselerasi, kecepatan tentang perubahan mereka, cara berpikir mereka. Tapi kita pelayanannya masih seperti ini. We totally miss them. Don't tell me this is just my own theory, karena like I said in the book, Eropa kosong, gak ada anak muda lagi, gereja dijual, kita sering dengar kan? Amerika, yang ngomong bukan saya, Barna Research bilang, kekristenan di Amerika, irreversible decline. Decline yang gak usah balik lagi. We thank God tentang berita-berita terjadi revival, the Jesus Revolution, kemarin di Asbury Revival, we always thank God for that. Saya juga sering lihat-lihat kejadian-kejadian revival, penggantinya Reinhard Bonnke masih revival meeting di mana-mana. I thank God for that. Tapi kalau kita ngomong kondisi yang sebenarnya kita harus mengacu kepada data. Yang ngomong data siapa? Research. Barna yang ngomong. Dan kemudian
Itu baru data Eropa, Amerika. Tapi kemudian terjadi juga di Korea Selatan. Saya sampai Zoom sama Pak Bambang Budianto, Bilangan Research kan. Dia masih di Amerika waktu itu, saya wawancara dalam rangka pembuatan buku. Saya bilang, Pak, something happened di Korea waktu saya lihat beberapa hasil research. Dia bilang, benar Yusak. Pemimpin Korea Selatan telah mengakui, sebenarnya yang di Korea Selatan secara sejarah tahun 1900 cuma ada 1% orang Kristen. Tahun 2000 sempat mereka bertumbuh luar biasa sampai 31%. Oleh sebab itu kita banyak belajar dari Korea Selatan, gerakan doa, komsel, pertumbuhan gereja, ya kan? Kita belajar dari Korea Selatan. Tapi apa yang jarang dibicarakan adalah apa yang terjadi antara tahun 2000 sampai ke 2020 dalam 2 dekade saja, they drop from 31% ke 18%, they lost 13%, dan Pak Bambang Budianto confirm the Christian leaders in South Korea confirm they lost the entire Gen Z. Jadi pada saat dilihat 13% itu dilihat kelompok umurnya, Gen Z-nya yang hilang semua. My prediction is it will happen, well maybe it can happen but it will happen di Indonesia. So, I'm going around to raise this concern, untuk membawa awareness ini, untuk memotivate gereja-gereja, pemimpin-pemimpin, to adjust the format of your ministry to the next generation. Kira-kira itu introduction-nya, Brother Anthony. Thank you. Let's talk about it. Oh, sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah dong untuk pastor yang luar biasa. Kita bisa naik ke atas dulu, Pastor Zak ya. Kita akan berbincang-bincang sedikit. Tetapi silakan duduk. Untuk jemaat yang hadir malam hari ini, kita juga tidak hanya satu arah, tetapi kita akan 2 arah. Jadi boleh di-scan yang di belakang ini kalau memberikan pertanyaan, atau jika ada jemaat yang langsung ingin bertanya, boleh angkat tangan. Nanti kita akan berikan mic untuk berikan pertanyaan seputar masalah generasi dan sejenis atau yang tadi materi disampaikan, supaya kita pulang dapat sesuatu dan bisa kita praktekkan. Setuju ya? Oke? Jadi mungkin saya akan mulai terlebih dahulu, Pastor Rusak ya. Jadi mungkin ini pertanyaan yang sebenarnya bisa dibilang cukup lagi trending belakangan ini, yaitu peran orang tua itu kan sangat penting. Maksudnya bagaimana orang tua mendidik anak, tidak hanya anak ini dilempar dalam tanda kutip ya, hanya diserahkan ke gereja gitu ya, tapi kan peran orang tua itu sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Tapi bagaimana cara orang tua yang, mohon maaf sebelumnya, yang mungkin terkesan jadul ini bisa punya komunikasi yang asik dengan anak-anak sekarang, karena kan anak-anak sekarang ini yang kayak mungkin yang tipenya keras, atau yang merasa dunia saya dalam genggaman saya nih, saya nggak perlu tahu lagi dari orang tua. Itu gimana kira-kira Pastor Zak? Iya, ini pertanyaan sangat penting ya. Jadi kalau kita lihat agents of change dalam kehidupan seorang anak kan berarti pertama pasti orang tua, kemudian ada educators, para guru-guru ya. Makanya saya ini udah mulai di project buku kedua dan saya mau masuk ke guru-guru ya, for educators gitu loh. Maybe Parent Teacher Association, PTA, kalau di sekolah-sekolah kan ada pertemuan orang tua murid, dan saya mau masuk ke sana dalam format lebih seminar gitu kan. Dan kemudian yang ketiga kan pasti juga the church, ya kan, the pastors. Nah makanya parents and pastors, that's how I address the readers in my book. Parents and pastors, bla bla bla. Nah karena saya dua-duanya juga, I'm a parent and a dad, and I've been a pastor. Okay? Nah jadi kalau tadi nanyanya dari sisi orang tuanya, ya akhirnya kalau kita lihat dari interaksi paling banyak orang tua. Jumlah, sebenarnya educators punya jumlah cukup banyak, sekitar berapa, 35 jam kalau nggak salah secara teori ya dalam seminggu. Sedangkan pastor cuma 2 jam. Iya kan? Atau ada youth ministry pada saat hari Sabtu lah tambah jadi 4 jam. Nah orang tua yang terlibat dari awal. Nah gimana ya, saya tidak pernah mengklaim di even in my ministry atau in the book bahwa saya I'm the most successful and very successful. Saya bahkan share sebenarnya my struggle sih with them. Tapi kalau apa yang saya praktekkan tuh sebenarnya sederhananya adalah yang kita paling jaga adalah hubungan baik dengan mereka menurut saya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu kan gini ya,
Mereka tuh karena tadi mereka pikir mereka pintar, pikirannya cepat, informasinya banyak, sehingga pada saat kita ngomong, ini dari pengalaman saya ya, mereka sering nggak di sini orang tua di-cut sama anak yang lagi ngomong, terus mereka cut kita gitu kan. Karena saya bikin komsel juga waktu pandemi kemarin, mau cerita ya, share firman Tuhan, kalau anytime kalian bisa di-cut terus kita ngomong, gak selesai-selesai. Ya. They want definitions, they want in-depth understanding about tadi maksudnya apa. Nah, mereka tuh jadi sering menurut saya jadi kayak argue sama kita. Nah menurut saya kalau pada saat kita argue, saat mereka argue, kita argue back. Mungkin 2-3 kali lah. Menurut saya we better stop. Itu kalau yang paling praktikal kalau dari saya ya. Maybe not everyone would agree. Kita mendingan nunggu chance lagi 2-3 hari dari sekarang, kita bisa ngomong lagi tentang topik yang sama tapi dari angle yang lain. Rather than hari itu meruncing menjadi satu keretakan hubungan. Habis itu kita lost the chance untuk bisa penetrasi ke dalam pikiran mereka lagi selama beberapa saat yang cukup lama. So I think that would be like lost moment, lost opportunity. So mendingan lebih banyak kita ngalah tapi persistent, terus menerus emphasizing the truth. Jadi bukan ada sistem paksaan komunikasinya, bukan begitu ya Pastor, betul ya. Oke, malu kayak mungkin yang datang kan juga cukup tadi beragam umur ya, kita ada generasi X, Y dan seterusnya. Gimana cara mungkin generasi X atau bapak-bapak kita itu menjadi orang tua yang asik dengan generasi yang sekarang, tetapi tetap ada respect and honor. Soalnya kelihatannya sekarang ini asik, tapi respect and honornya udah nggak ada tuh Pastor, tuh gimana tuh? Ya, kalau misalnya sekarang kita lihat itu situasinya insidental atau konsisten kayak gitu ya. Kalau misalnya konsisten berarti something is wrong dengan relationship-nya. Respect and honor kan berarti biasanya mereka ada sakit hati tentang sesuatu. Nah, itu kan yang harus dibenerin dulu, dipulihkan dulu kan. Jadi kalau saya sehari-harinya tuh saya tarik ulur. Misalnya yang si kecil nih kan masih kelas 1 SMA. Hampir setiap hari kalau saya nggak keluar kota ya saya nganter dia ke sekolah pagi, siangnya jemput kalau saya sempat gitu kan. Jadi itulah momennya kita ngobrol-ngobrol. Nah jadi dinamikanya itu kadang-kadang anak kayak gini ya, kita naik ke mobil nih menuju sekolah, dia setel musik, dia connect ke bluetoothnya dia kan. Satu hari tertentu Hillsong semua, Elevation Worship, wis mantap, saya diam gitu kan. Besok harinya Taylor Swift. Ariana Grande. Nah itu kita, jadi jangan ini musik dunia gitu kan, masuk neraka, kayak itu yang kita akan hindari gitu loh. Jadi ngomong-ngomong yang kayak gitu yang anak-anak akan roll up their eyes, yang akan itu kita, kalau saya mendingan saya hindari dan saya mingle dulu dengan dunianya mereka. Oke. Jadi Taylor Swift sebenarnya enak juga ya, kadang-kadang saya suka kayak gitu. Ini jadi kita masuk ke dunia mereka. Nah, tapi kita kemudian ngeliatin progresnya. Karena nanti kalau kita terlalu kayak judge begitu, berikutnya yang kita akan dapatkan adalah tampilan bahwa mereka ingin tampil rohani, tapi sebenarnya kita nggak tahu hati mereka. Kan kita mau hatinya mereka kan. Jadi kalau untuk touching the heart itu kita nggak bisa pakai kayak aturan kayak gitu loh. Jadi to me, jadi ada semacam kayak tarik ulurnya. Jangan melulu itu mereka sama sekali nggak respect. Artinya gini loh, kalau kita paksakan terus kita punya view, mereka akan lihatnya ini orang tua gue jadul, nggak ngerti apa-apa tentang dunia gue. Lu mau ngomong apa terserah lu lah. Kalau udah sampai ke situ susah lagi pulihinnya gitu loh. Betul. Mendingan kita bareng-bareng sama dia. Jadi ya, kita nonton bareng atau apa gitu loh. Nah paling kita akan agak sangat keras itu pada saat menyentuh hal-hal yang lebih absolut ya, kayak gitu. Hal-hal yang kayak nggak bisa ditawar punya, baru kita akan kenceng gitu loh. Tapi hal yang rada-rada abu-abu, kita banyak Allah aja. Oh gitu. Jadi kita juga harus mengerti dunia anak-anak itu sendiri ya sebetulnya. Karena kan juga saya baru punya anak, tapi masih muda, masih umur setahun kok, masih jauh banget ya. Cuma kan udah mulai prepare melihat kayak sekarang, aduh gimana generasi ke depan yang sekarang aja cukup tantangan besar. Gitu. Tapi kan dari sini kan berarti kita mengerti bahwa kita juga harus turun ke dunia mereka, kita harus mengerti bahwa kita juga jangan jadi orang tua yang ngejudge apapun dosa atau dalam tanda kutip lu masuk neraka denger lagunya Taylor Swift lah, atau misalnya ya kemarin ada konser Blackpink lah atau apapun begitu ya, seperti itu ya.
Oke, jadi kita buka momen untuk kita bertanya. Apakah sudah ada pertanyaan dari jemaat yang hadir malam hari ini? Sudah ada? Oke, ini dia pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi Gen Z yang sudah semakin individualis, terusnya setelah COVID, semakin susah berinteraksi dan menutup diri dalam lingkup gereja? Apa yang harus dilakukan oleh pembinanya? Ya, kesimpulan besar saya, ya sorry kalau saya menyalahkan pihak gereja. Gereja gagal menyediakan sesuatu yang menarik untuk mereka, itu aja sebenarnya ujungnya. Gak ada interest sama sekali tentang, dan kita ya itu tadi, kita mempresentasikan kepada mereka tentang apa yang penting buat kita. Sebenarnya kita harus banyak-banyak ngertiin mereka, kalian maunya seperti apa. Menurut saya sih di setiap tempat mending kita raise a leader yang kita bisa trust, ya kan? Tapi orang ini harus agree tentang tadi the absolute truth. Bersama dengan kita, the vision dan lain sebagainya. Terus kita bilang begini, kamu mau bikin acaranya kayak gimana, retret mau kayak apa, pembicara kayak apa, gamesnya seperti apa, terserah lo, gitu loh. Nah, maybe itu akan create a better chance sehingga what the church provide itu akan ada interestnya mereka di sana. Jadi kalau misalnya kayak gini, sebenarnya ini mereka lagi protes. Mereka menutup diri, mereka nggak interaksi. Oke, terserah lo gitu kan. Oke. Jadi kita juga kurang involve mereka, kurang percaya sama mereka. Menurut saya, oke, I believe you. Karena saya percaya gini, sebaliknya dengan banyaknya Gen Z ini banyak masalah. Di balik itu kalau kita bisa berhasilkan kita melewati masa-masa sulit ini, saya percaya Tuhan akan pakai Gen Z ini dengan cara yang luar biasa. Amin. Tapi mereka tuh akan banyak meredefinisikan apa yang kita pikir sebagai kayak revival lah, pertobatan lah. They will redefine, asal mereka tidak redefine the absolute truth. Saya pikir kalau metode, cara, gaya, music, let them. Itu will provide a better chance sehingga ini nggak terjadi. Oke, cukup menjawab Bapak Saudara sekalian pertanyaan yang ini. Oke, ada lagi pertanyaan berikut? Nah ini dia, gimana sikap kita sebagai orang tua apabila anak kita ingin berjemaat di gereja lain karena nggak cocok dengan style gereja orang tuanya. Orang tua ingin ibadah sama-sama satu keluarga. Gimana menurut Pastor begitu? Ya itu dia, sebenarnya jawabannya mirip yang tadi. Kalau kita gagal memprovide kepada mereka, terus mereka, jadi kan kalau keputusan mereka like or dislike itu kan based on real ini kan di dalam hati mereka. Terus kita paksain, yang kita paksain adalah bentuk. Orang tua sama anak harus sama-sama gitu kan, itu yang kita pasangkan bentuk. Terus mereka nanya, siapa bilang harus sama-sama, bisa kayak gitu kan. Atau yang lain yang lebih genuine, jawaban genuine, tapi teman-temanku semua di sana. Dan kalau mereka ternyata kita lihat ada buah-buah yang baik, misalnya dia malahan lebih mengenal Tuhan, terus bahkan mengajak teman-teman ya, to me why not gitu loh. Dan kita menunggu sampai sesuatu perubahan atau Tuhan bisa kerja dengan cara yang bagaimana supaya kebersamaan kita dengan anak-anak itu bisa mendapatkan bentuk baru nanti, instead of misalnya hari Minggu doang jadi buat apa juga anak-anak ikut kita tapi hati nggak di sana. Ya terus terang saya karena situasi setelah saya nggak mengembalakan, kan saya sekarang nih banyak jadinya keliling gitu kan, I cannot provide for them. Di akhirnya mereka ya ikut yang terdekat dengan teman-teman mereka. Ya ada tuh satu tempat, nggak usah disebut. Jadi juga penting ya perannya komunitas itu juga ya. Iya. Betul ya. Even though saya nggak fully agree dengan tempat itu, tapi saya melihat ada pertumbuhan rohani di sana. Dia mengajak teman-temannya rindu akan jamahan Tuhan. Oke, I let them. Oke. Cukup menjawab sekali ya. Cukup menjawab Bapak Saudara sekalian ya. Ada pertanyaan lagi yang berikut? Oke, ini dia. Apakah beberapa worldview yang sekarang ini menjadi mindset generasi sekarang yang perlu kita cermati dan antisipasi? Coba ya, apakah? Nah, ini gimana nih Pastor menurut Anda? Iya, I get it. Sebenarnya gini, salah satu ciri anak-anak sekarang tadi saya katakan adalah mereka berpikir relatif. Mereka nggak percaya lagi namanya absolute truth, absolute objective truth. Sering dengar gak? Just follow your heart. Just follow your heart. I don't think it's biblical.
Can you imagine if you follow your heart? Sudah pernah nggak kecewa sama orang, benci sama orang, ditipu orang, pernah? Kadang-kadang our imagination, gue gebuk aja orang ini, gue bunuh sekalian. Follow your heart, you will do crazy things. So I believe bukan seperti itu, message-nya Tuhan Yesus juga bukan follow your heart, but follow, pertama-tama menurut saya sih, God's original design. Iya kan? That explains the gender dysphoria. Aku tubuhnya laki-laki, tapi aku merasa aku perempuan. Follow your heart, jadi perempuan. Sehingga akhirnya tubuh fisiknya harus dioperasi, disesuaikan dengan the heart, apa yang dia rasa. And this is totally against the original design. Makanya menurut saya, bicara tentang worldview, ini one of the most important thing. Tapi kalau saya lihat dari apa yang saya watch di YouTube atau di sosial media, kesadaran tentang ini juga masih rendah. Artinya kita senang dengan renungan firman. Renungan firman itu baik, semuanya baik. Apalagi saya pikir banyak yang berupa behavior modification atau motivation itu sebenarnya don't really nggak membantu kebingungannya kaum muda sekarang tentang worldview. Worldview itu sangat penting sekali. Nah, worldview jadi apa? Worldview itu berarti harus kembali ke banyak diantaranya kita harus ambil dari kitab Kejadian. Misalnya di Kejadian 1 ayat 1 aja itu the worldview yang paling basic daripada semuanya. God created the heavens and the earth. That's the worldview. Karena apa antitesis dari ini? Teori evolusi kan? Jangan kira teori evolusi itu enteng-enteng aja, karena saya sekolah di sekolah Kristen, renungan firmannya kalau persekutuan dari firman Tuhan, tapi kalau pelajaran biologi evolusi. Orang bingung kan? Jadi kita dari mana? Nah, just by the fact that kita percaya kita ini dunia ini bukan Tuhan yang ciptakan, bahwa kita adalah cosmic accident, berarti when I die, I just vanish, hilang begitu saja. Saya nggak perlu bertanggung jawab kepada siapa saja. Itu nanti ada efeknya kepada behavior, morality, bahkan kecenderungan untuk bunuh diri. Kenapa orang bunuh diri? Karena mereka nggak tahu bahwa dirinya berharga kan? God created them. So worldview harus kita tarik balik banyak sekali di kitab Kejadian. Pertama tadi God created, God is the creator. Yang nomor 2, diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Hanya ada 2 gender. We have to go back to that. Lalu marriage institution, kesatuan antara satu laki-laki dan satu perempuan. That should be established. That's absolute objective truth. Nah, jadi sebenarnya kalau worldview ini sangat absolute truth, itu adalah salah satu topik yang paling sering saya ngomong sama anak-anak saya. Even this morning tadi sebelum ke airport, nganter Angel ke sekolah, I talk about original design lagi. Jadi saya bilang, kamu don't you think teman-teman kamu ini kan dia baru masuk SMA, peer pressure. Saya bilang teman-teman kamu ini yang provide kayak create a peer pressure untuk tekanan kamu harus begini. Kamu nggak akan lihat mereka lagi dalam beberapa tahun ini. So jangan takut sama mereka. Terus Angel jawab, aku nggak takut sama mereka. Gitu. No, so go back to original design kayak gitu-gitu. Jadi kemudian Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, itu kan beberapa worldview yang ini kan. Nah, jadi to answer this, bagaimana kita we have to sebenarnya para parents harus belajar sedikit, paling tidak sedikit lah apologetik. Paling nggak tahu-tahu sedikit lah untuk jawab mereka. Nah, pada saat kita nggak bisa jawab, just be honest, tell them, I don't know. Mom and Dad nggak tahu. Nanti ya sebentar, telepon Pak Darmanto. Masih ada waktu. Iya. Jangan kayak sok tahu bikin sendiri, mereka malah nggak respect. Ya, atau jangan pakai jurus pokoknya bener begitu ya. Oke, baik. Ada lagi Pastor sudah? Oke, kita kira-kira selanjutnya ya. Nah, apakah perlu gereja membuat pembedaan jam ibadah antara ibadah umum, ibadah youth atau ibadah yang couple? Padahal materi yang disampaikan juga sama. Itu gimana menurut Pastor Rusak? Sebenarnya lebih banyak ke berdasarkan kebutuhan kesepakatan sih. Kalau misalnya pembagian itu membuat jadinya ribet, bolak-balik dari rumah ke gereja atau gimana gitu ya, atau jamnya bisa diatur, kan youth sama yang umum bisa berbarengan, orang tuanya ke sini, youthnya di ibadah yang lain, ruangan lain. Tapi sebenarnya
Oke, itu praktikal atau teknikalnya. Tapi sebenarnya begini, menurut saya ada satu hal yang lebih penting dari itu. And maybe this is just my opinion, tapi saya pernah posting juga di sosial media berupa kayak quote gitu. Saya bilang begini, yang diperlukan anak kaum muda kita bukan sekedar ibadah, tapi mereka tuh harus dibuatin komunitas. Oke. Komunitas tuh beda loh dengan ibadah. Ibadah ya mereka datang, beberapa orang tampil di depan. Tapi komunitas itu adalah a place they feel welcome. Terus interestnya sama-sama, jadi komunitas mungkin harus dipecah-pecah lagi, ada yang interestnya di music, sport, games, atau ada yang suka training-training, edukasi, itu semuanya kalau bisa gereja berusaha sebanyak mungkin memprovide interest yang ada di kalangan anak-anak muda, dibikinin komunitasnya. Nah, kenapa kita banyak kehilangan mereka? Karena yang mereka dapatkan di sini adalah sebuah bentuk gedung, jadwal, sebuah bentuk. Sementara mereka lebih diterima di luar, di komunitas-komunitas yang malahan nggak percaya sama Tuhan. Dan mereka sekarang dimuridkan oleh orang-orang di luar. Nah, so youth di mana-mana, termasuk di sini perlu memperkuat komunitas itu. Komunitasnya jangan komunitas yang basa-basi juga, sekedar ada, tapi benar-benar komunitasnya benar-benar enjoyable, tapi juga missional. I talk about it di chapter 12. So I think this is one of the most important solution terhadap gejala tadi, we are losing the young people. Kita harus create communities, gitu. Jadi harus bisa dapetin hati anak-anak muda itu juga ya, bener ya? Yeah. Seperti itu ya. Oke. Berikutnya boleh next. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak remaja dewasa umur 20 pentingnya dibaptis supaya mereka bisa mengerti dan mau dibaptis? Umur 20, umur 2 tahun tadi. Gimana tuh Pastor supaya mereka mengerti? Yang paling penting pertama memastikan mereka benar-benar mau dibaptis dari hati mereka ya. Dan kalau ada anak yang mau dibaptis, kita harus tanya, what's going on? What's in your heart? Apa yang terjadi gitu loh. Jadi kalau itu dari diri mereka sendiri, nggak susah, tinggal quote ayat-ayatnya, ya kan? Nah, this is understanding. Ini signifikansinya. Tuhan Yesus sendiri lakukan. Dulu Tuhan udah allure itu sejak dari perjanjian lama, crossing the Red Sea, things like that. Itu tinggal kasih ayat-ayatnya. So the thing is it in their hearts? Jadi kita juga perlu step back sebentar, karena disuruh ikut-ikutan teman, atau the Holy Spirit sedang melakukan sesuatu. Kalau the Holy Spirit yang dorong dari dalam, it's joyous itu time. kan yang gampang tuh Pastor, maksudnya kalau memang dia sadar, dia ngerti, oke. Tapi kalau yang nggak ngerti terus hanya karena rame-ramean doang aja deh, nyelam sama-sama gitu. Saya lebih baik tunggu dan jangan dipaksakan. Buat apa? Itu jadi seremoni doang kan? Seremoni ya, betul. Iya. Dia akan sesali at least, oh yang itu nggak sah tuh. Nanti suatu hari kapan-kapan dia dijamah Tuhan yang benar-benar dia ingin dibaptis dengan benar. Jadi keputusannya buat sendiri juga, ya, betul yes. ya. Oke, gitu. oke. Sip, thank you. Berikutnya, masih ada lagi? Oke, sambil menunggu mungkin ada nggak beberapa pertanyaan dari jemaat yang hadir, mungkin ingin langsung bertanya. Kita buka kesempatan, ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Ini hadir 1000 orang, banyak banget, nggak kelihatan jadinya ya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Nggak usah malu, kesempatan ini, nanti kita nanya di TikTok begitu kan. Nah, ini nanyanya sekarang gitu. Ada yang bertanya lagi? Anyone? Tentang parenting mungkin, tentang peran orang tua, anak-anaknya. Itu di belakang boleh, silakan. Malam, Esther ya, saya. Yes. Terakhir-terakhir ini saya hampir di setiap kali melayani atau bertemu dengan anak-anak muda di camp remaja pemuda, itu sekarang anak-anak muda sekarang itu sudah berani raise hand dan berkata I am atheist. Bahkan anak kelas 4 SD pun juga sudah bisa berkata demikian. Bahkan ada juga yang berkata bahwa mereka sudah lebih berani untuk berkata bahwa ya kalau boleh memilih, saya memilih orientasi seksual tertentu, dan itu sudah bisa disampaikan oleh mereka secara berani, bahkan sejak usia kelas 4-5 SD itu sudah
sudah berani menyatakan itu. Nah, pertanyaan saya bagaimana gereja mensikapi ya hal-hal seperti ini. Ini mungkin masih terkait juga tadi dengan worldview tadi itu ya. Jadi karena memang sekarang ini kan begitu banyak paradigma-paradigma yang kita sendiri mungkin tidak pernah terlalu belajar dalam soal hal-hal tersebut. Belum sempat bicara LGBT sudah keluar yang LGBTQ, sudah ada tambahannya Q, ditambah lagi yang LGBT aja kita belum bisa bahas, keluar lagi yang satunya gitu ya. Kemarin baru agak heboh gara-gara Daniel Mananta share yang kalau di sekolah, salah satu sekolah yang sudah dibuatin toilet untuk jenis kelamin berbeda begitu. Dan masalahnya kan itu kemudian terjadi benturan value karena misalnya pelajaran civic atau PKN itu kan ada nilai-nilai soal respect, soal apa, tapi respectnya di pengertiannya ya termasuk ya hargailah kalau memang ada orang punya orientasi seksual yang berbeda, yang berbeda. Nah kira-kira bagaimana gereja mempersiapkan diri ya dalam hal ini, baik orang tua maupun semua yang di pelayanan kaum muda untuk bisa hadapi kondisi-kondisi itu. Iya. Jadi kalau saya mengacu kepada situasi di Amerika, menurut saya gereja di sana udah bingung banget untuk bagaimana menghadapi narasi-narasi ini kan. Saya sebenarnya kan di udara ini ada perang narasi kan. I think the church is like fighting a losing battle karena makin banyak orang yang ke sana kan. Church attendance drop, segala macam semua. Terus woke ideology ya kan, LGBT segala macam itu malah naik. I think the church struggle karena menurut saya salah satu analisanya ya karena for many years pada saat gereja posisinya kuat, mereka gimana ya? It's their failure to love sinners, I think, ya kan? Karena ini kan kita hate the sin, we love the sinners. Ya betul. Nah, sekarang pada saat narasinya berubah menjadi equality, itu kita jadi gimana ya? Terus anak-anak kita dicekokin dengan tadi kan, kenapa anak saya mengatakan itu kayak pendeta jutek banget, mungkin dia merasa kita tuh jadi tidak toleran gitu loh kepada orang-orang itu. Biasanya kalau mau pemilu yang kita bilang intoleran siapa? Yang berisik-berisik itu kan? Iya betul. Tapi tahu nggak di Amerika situasinya adalah kita kaum konservatif, Kristen konservatif, Bible believers itu adalah jadi kaum intoleran. Wow. Jadi kalau yang di sekarang kita ini adalah si pembela-pembela itu ya kan? Kalau di Amerika tuh ya kita ini yang jadi intoleran. Don't try to cram your religion down my throat, gitu dibilang. Nah terus anak-anak kita diajarin kita harus toleran. Nah, the problem is tolerannya ini apa dulu nih definisinya? Karena toleransi, definisi yang biblical yang benar adalah di dalam kata toleransi itu sendiri kan ada nuansa bahwa si A ini salah, tapi I can accept him, I can live peacefully with him. Itu kan sebenarnya toleran. Tapi yang mereka tuntut dari kita, toleransinya itu adalah every idea itu sama. Jadi kalau kita buy into it, kalau kita agree dengan their definition of tolerance atau equality, itu membongkar the very foundation of Christianity itself. The objective, exclusive claim that the Bible is true, Jesus is the only Savior, itu semuanya kita buang semua. Jadi bagaimana ngajarin anak kita? Kalau kamu punya teman seperti ini, ya you cannot agree with the message, but you can still love them. Tapi kita kalau mau mereka kayak bergaul atau menjangkau, apalagi kita harus pembekalannya harus kencang juga tuh. Suatu hari si Angel nih yang masih kecil waktu itu masih 14 tahun ya, dia bilang, "Dad, aku mau ajak si Anu," gitu disebut namanya temennya, ke gereja. Kasihan dia udah dedinya udah left her mom, terus dia live with her mom yang not a Christian. Aku mau ajak dia ke gereja. Wah, puji Tuhan ya kan. Ada kerinduan di dalam hatinya Angel. But few weeks later, Angel bilang ke saya lagi, "Dad, ternyata si Anu temennya itu udah punya pacar." Temennya kan berarti usia 14 juga kan.
pacarnya cewek juga, 21 tahun. Langsung saya bilang, Angel, kamu jangan kontak sama dia dulu sebentar, harus pembekalan dulu dari Daddy, okay? Only a few, I think couple months after that, baru dia report lagi, dia udah putus dengan pacarnya itu, dia ngaku dia salah, segala macam. Saya nunggu lagi beberapa saat, baru saya bilang, oke, sekarang kamu boleh ajak dia lagi, kontak dia lagi. Terakhir kali dia ketemuan dengan temennya itu, saya sama istri saya harus temenin ke sana. Mereka ketemu di satu tempat, ini maminya ikut sampai ke dalam, mana orangnya kayak gini gitu kan. Bahkan kita mau ketemu orang tuanya juga. So, we have to make sure everything. Nah, jadi pembekalan ini harus based on tadi the absolute objective truth. Kita bekalin anak-anak kita dengan cara yang loving. Gimana ya? Karena kalau anak-anak bilang agnostik, itu sebenarnya biasanya ada kekecewaan di balik anak. Every agnostic, ateis, itu sebenarnya is not a more, mainly not moral, mainly not philosophical, tapi sebenarnya something happen in their hearts. Most of them itu ada anger towards God atau kepada kekristenan, kepada gereja. Nah jadi waktu pandemi kemarin saya dengan Angel kan ada kelompok kecil itu, satu agnostik temennya. Tapi setelah setahun dengerin saya, akhirnya dia bilang, thank you Om. Setelah dengerin Om 1 tahun, sekarang I believe in Jesus. Gitu. So at least saya bisa berhasil merebut balik seorang yang agnostik. Jadi memang harus banyak-banyak pembekalan. Nah apa yang saya share kepada mereka itu adalah bukan renungan kayak hari Minggu, bukan. Tapi saya ambil isu-isu dari sosial media dan sebagainya. Saya bicara tentang tadi LGBT, saya bicara tentang universe, fine tune universe. Ada konsep yang nanti kita coba pelajari. Saya waktu ada BLM pertama kali muncul, BLM Black Lives Matter, ya, itu yang saya bahas. Jadi mereka juga, saya menimbulkan kesan kepada mereka, I understand your work. Ya, pada saat everybody kemudian support BLM, I told them kita support the black people tapi not in the way like the BLM movement. Ya, karena itu dibaliknya adalah Marxist dan benar-benar mereka yang trigger riots di mana-mana, kerusuhan, penjarahan segala macam. Not that way. Oke. So ini yang kita jelasin mereka. Nah, dari situ saya berharap kemarahan mereka bisa surut pada saat saya ngertiin kamu, but this is still the truth. Kayak gitu loh. We insist but in a loving way. Gitu kira-kira. Jadi kita tetap dalam pendirian kita, tapi dengan menyampaikannya dengan cara yang lebih merangkul. Gitu loh. Berarti juga kita masih menangkapi hal-hal begini, kita juga harus turun ke dunia mereka lagi ya. Kita harus mengerti dan jangan sampai kita kan khususnya sekarang juga cukup banyak orang bilang mereka orang-orang berdosa nih, kita benci dosanya. Ya. Tapi kita kan bukan benci orangnya, tapi kan bukan berarti kita bergaul dengan dunia mereka, begitu Pastor ya. Seperti itu ya. Yeah. Oke. Nah yang berikutnya, banyak dari gereja berusaha engage dengan anak-anak muda dengan adjust musik, kostum, communication style di gereja, tetapi tetap kesulitan jangkau anak muda. Kenapa terjadi? Ya, ini sebenarnya kalau trying to become relevant terlalu melalui kostum, musik, segala macam itu semuanya bagus. As long as kita tetap stick to the core of the message ya, the gospel. Gospelnya kan nggak bisa dirubah. Ya betul. Presentasinya yang dirubah. Tadi kan gaya komunikasinya dirubah supaya bisa lebih diterima. Kalau masih kesulitan juga, menurut saya begini. Salah satu the way I explain it adalah kita punya konsep lama tentang bagaimana seseorang itu berubah atau bertobat. Kalau kita pakai pengertian lama KKR tuh, gue udah bikin KKR capek-capek, panitia udah kerja, undang Benihin, bagaimana lu maju ke depan, lu sekarang bertobat hari ini juga, ya kan? So we forget that orang tuh sebenarnya bermetanoia, akhirnya bisa percaya Tuhan itu perlu waktu. Jadi jangan bilang kita gagal juga. Kayak tadi anak itu setelah setahun baru akhirnya terbuka. Jadi kita taruh elemen waktu dan proses. Nah menurut saya sekarang saya mendefinisikan pelayanan kita bukan orang tuh misalnya ada scale 1 to 10. 10 itu menerima Kristus, bertobat lahir baru gitu ya. Ini ada orang macam-macam nih, ada yang di 1, 3, 5, 7 tergantung.
Mereka yang kecewa banget sama Tuhan, narkoba, LGBT, ini semua mungkin di sini. Tapi udah ada yang deket-deket sini udah rindu sebenarnya, tapi belum terima Tuhan 5 atau 6. Nah sebenarnya pelayanan kita jangan pakai konsep orang di titik manapun harus terima Kristus hari ini juga, nggak seperti itu. Nah inilah yang kita mau turun, bergaul, ngertiin, dengerin, listening, engaging, touching their hearts. Itu adalah dalam rangka membawa mereka satu titik aja, satu poin aja, dari 5 ke 6 atau 6 ke 7, that's ministry. Kalau kita masing-masing semua punya kesadaran itu dan masing-masing menabur in our own way, in our own places, maka kita lagi menjaring seluruh Surabaya ini. Kadang-kadang kita yang mungkin menabur dalam titik ini, dalam titik krisis ini, kita perhatiin mereka di touch hatinya, habis itu mereka mungkin ke tempat lain, we don't know, yang menuai nanti sebelah sana. So jangan pikir kita bisa cepat untuk menuai pada saat ini. Mengatakan gagal, menurut saya ini belum tentu gagal. Semua usaha nggak ada yang sia-sia, betul iya. ya. Pasti ada waktunya. Kita menabur terus. Penting menabur terus. Yes. Oke, siap. Ada lagi yang bertanya? Oh, sebentar kita ke penonton dulu ya. Ya, saya mau tanya yang sedikit jadul, Pak. Kita ini kan tadi berbicara tentang knowledge kita bagaimana mengatur. Saya ini tetap berpikir tentang Roh Kudus. Bagaimana bisa mengaplikasi atau memberikan pengertian? Karena saya tetap percaya bahwa seseorang bertobat, hidupnya berubah itu karena di zaman Roh Kudus. Ya. Maaf kalau ini agak jadul, Pak. Ya. Tetapi bagaimana kita bisa menginteraksi anak tentang pengenalan ini ya? Seperti tadi Tuhan itulah pencipta sebenarnya. Bagaimana kita mengertikan anak tentang Roh Kudus ini sebenarnya hadir atau ada sebagai pribadi Allah yang bisa menjamah anak muda. Mungkin itu aja, Pak. Oke. Ya, saya percaya tadi pemahaman tadi tentang orang itu akan bergerak mungkin dari 5 ke 6, 5 ke 7, itu justru meng-acknowledge atau mengakui bahwa itulah justru Roh Kudus yang bekerja. Kan kita cuma menabur. Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan karena Roh Kudus berbicara pada mereka. Dan saya bahkan percaya begini loh, sebenarnya kalau kita benar-benar punya hati misalnya untuk kota kita, sebenarnya the ultimate target adalah orang-orang yang sama sekali nggak percaya kan. Kita di sini kan nggak berusaha narik orang dari gereja lain kan. Orang nggak percaya dan kalau bisa yang sepupu kita, ya kan, benar nggak sebenarnya kerinduan hati kita sebenarnya. Saya percaya sebenarnya Roh Kudus udah banyak berbicara pada mereka. Kitanya aja ngerasa-rasa agak enggan. Sebenarnya kalau kita mau buka suara, beberapa dari mereka sebenarnya nunggu kita buka suara. Itu saya percaya sebenarnya. Jadi makanya Tuhan Yesus katakan, jangan katakan 4 bulan lagi. Lihatlah ladang sudah menguning. Sebenarnya dia udah bicara sama mereka. Nah banyak kejadian setelah orang itu lahir baru, kesaksian. Mereka bilang, Tuhan udah kasih aku mimpi, ada pengalaman spiritual, ya kan, didatangi orang berjubah putih, atau apa. Itu sebenarnya berarti kan Roh Kudus sudah kerja duluan. Nah, di dalam kasus sepupu kita terima Isa Al-Masih, itu biasanya kombinasi antara dua ini. Tuhan sudah berbicara kepada mereka di hati mereka, kemudian mereka punya teman yang jelasin pengalaman yang spiritual tadi. Nah kan sebenarnya temannya itu potentially kita. Nah jadi kita harus mengasumsikan Roh Kudus telah berbicara, Roh Kudus sudah melanda kota ini. Revival sebenarnya sudah terjadi. Penuai-penuainya atau pekerjaannya sedikit kan dibilang. Ya kitanya yang kurang provide komunitasnya dan lain sebagainya. Ya justru dengan semua penjelasan ini, asumsi dasarnya adalah sebenarnya Roh Kudus sudah berbicara kepada orang-orang itu. Jadi kita menjadi penuai-penuainya gitu loh. Anak-anak muda saya percaya juga mereka lebih banyak mereka yang sebenarnya bertanya-tanya kok. Mereka kepingin kok solusi, mencari solusi dalam hidup mereka. Mereka yang radikal ada gak? Ada, tapi lebih banyak mereka yang sebenarnya terbuka. Karena Roh Kudus sudah sedikit berbicara. Mereka ada pertanyaan, mereka ada kebingungan yang kita perlu jawab. Gitu kira-kira. So I believe in the Holy Spirit work, okay? Oh, thank you. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pastor, untuk jadi relevan dengan Gen Z, apa prioritas yang diubah di kebaktian untuk relevan dengan Gen Z? Not so much about kebaktian, tadi saya bilang ada satu yang lebih penting dari kebaktian.
the community. Komunitas sebenarnya begitu. Kebaktiannya ya, maybe the way we prepare the message, gitu loh. Saya percaya kita harus prepare our message not in the office, but in the community. Artinya kita harus dengerin mereka juga. Kamu lagi struggle apa? Nah, itu men-trigger kita untuk go to the word, cari jawabannya terhadap itu. Jadi jangan, wah ini keren nih dari kita. Itu kan penting buat kita. Tapi akhirnya nggak relate sama mereka. Ya kan? Kita bisa khotbah tentang 7 meterai di kitab Wahyu. Di benaknya anak-anak, meterai adanya di Indomaret, ya kan? Meterai yang penting buat kita belum tentu penting buat mereka. Jadi pada saat kita tanya dulu mereka ada struggle apa, ada trending topik apa, kamu lagi ngalamin krisis apa, and then we go to the word. Oke. Maybe itu what presenting the ini. Jadi message-nya juga penting yang disampaikan ya tadi, Yes. caranya, mungkin Yes. topiknya atau apa begitu ya. Betul. Oke. Ada yang mau bertanya lagi 2 orang? Anyone tentang apa ibadah mungkin generasi orang tua, parenting dan sejenisnya? Ada? Tidak ada? Semua sudah cukup mengerti? Sudah terjawab semua pertanyaan yang selama ini? Kalau sudah nanti mau dites katanya. Oh, mau tanya lagi ke Anas boleh. Hari-hari ini ya mungkin karena itu ya ekspresi anak-anak muda yang juga semakin kuat gitu. Mereka kadang-kadang bisa punya pernyataan-pernyataan sikap yang mengejutkan bagi orang tua. Contohnya mereka bisa bilang, aku besok nggak mau sekolah, nggak mau lanjutin sekolah, mau langsung kerja, atau apapun. Ada banyak pilihan-pilihan sikap mereka yang bisa tiba-tiba itu begitu mengejutkan. Termasuk yang paling ekstrim adalah, aku nggak mau ke gereja lagi. Kalau masih ngomong nggak mau ke gereja masih mending. Kalau tiba-tiba berkata, saya sementara ini mau cuti percaya Tuhan, gitu ya. Ini kan sebuah sikap-sikap yang bisa muncul, dan sekarang ini semakin sering saya lihat ekspresi-ekspresi itu muncul. Bagaimana orang tua mensikapi? Kalau kita pendekatan gaya tradisional kan, ya kalau kamu nggak mau gitu ya uang saku selesai, sudah nggak usah gitu ya. Berhenti, itu mungkin pendekatan klasik masa lalu yang orang tua lakukan begitu kan. Tapi saya rasa itu tidak. Sekarang ini rasanya tidak bisa menjawab, karena memang saya juga dengar ada banyak hamba-hamba Tuhan juga yang bahkan berkata tiba-tiba anaknya datang dan berkata, sekarang saya cuti tidak percaya Tuhan dulu, nanti sekian waktunya kemudian dia bisa kembali percaya karena saya percaya juga zaman Tuhan. Cuman pertanyaan saya adalah bagaimana kalau kita orang tua tiba-tiba menghadapi sebuah pernyataan sikap yang begitu mengejutkan ya, termasuk hal-hal yang bukan hanya soal Tuhan, soal aku tidak mau sekolah, aku tidak mau begini, aku sekarang tiba-tiba gini, atau tiba-tiba pilih pilihan karir yang jauh berbeda dari yang direncanakan sebelumnya, atau apapun termasuk soal pasangan hidup dan segala macam. Apa respon terbaik pertama yang paling tidak bijaksana orang tua atau teman-teman komunitas perlu miliki gitu? Terima kasih. Yeah, that's a very good question. Karena fenomena ini ada di mana-mana ya. Dan saya sering keliling dan either the pastor atau salah satu pemimpin saya suka di host atau diajak makan atau diantar pakai mobil dan orangnya share kepada saya, anak saya, nah gitu loh. Anak saya udah belajar filsafat banyak, dia udah nggak percaya Tuhan lagi. Anak saya udah agnostik, anak saya ini adalah para pengerja gereja yang hatinya sangat ini, dan sedih sekali mereka cerita. Jadi ini fenomena ada di mana-mana. Bahkan suatu hari saya lagi share di sekitar ada 300 orang gitu anak-anak muda. Nah, pemimpinnya di situ, anaknya duduk agak depan, ya kan. Waktu itu saya touch mengenai isu LGBT. Tiba-tiba anaknya, saya nggak tahu pada saat itu pas kita naik mobil, terus saya tanya, what do you think? Saya kan mau feedback dari mereka kan. What do you think tadi saya ngomong soal itu? Dia bilang, aku nggak tahu. Karena waktu you preach tadi, aku pakai apa? Headset. Wow. After I mention about LGBT issue itu, langsung dia pakai headsetnya. Terus dia bilang gitu, because I'm a transgender myself. Ini udah di mobil loh, saya harus kabur kemana gitu.
So langsung jadi saya kemudian itu kan kayak retreat gitu. Jadi malamnya atau besoknya ya kita ketemuan berempat. Jadi sebelumnya saya ngobrol sama orang tuanya. Terus dia bilang gini, ya memang dia sejak kuliah dia reveal, maksudnya identify. Saya ternyata kayak gini. Nah, the leader ini yang jadi host saya, pemimpinnya, bilang dia punya temen, hamba Tuhan juga, yang anaknya mungkin anaknya ketiga atau apa gitu, yang awal-awal anak-anaknya bagus-bagus, tapi yang terakhir gitu lah, tiba-tiba identify juga sebagai either homoseksual atau LGBT, transgender, saya lupa. Tapi kemudian orang tuanya ini, a reputable minister of the gospel, dia disown anaknya. Sehingga anaknya my host ini takut banget waktu mau ngaku kepada orang tuanya, karena dia takut orang tuanya memperlakukan dia seperti temennya ini, karena dia juga tahu nih kasusnya. Bahwa si temennya daddy and mommy, anaknya seperti itu dan dibuang, disown, nggak mau kenal lagi. Tapi dia bersyukur si my friend ini accept dia. Jadi akhirnya setelah saya tahu situasi seperti itu, baru kemudian kita berempat ketemu. Kemudian saya bilang, well saya nggak fully equipped tentang kasus seperti ini, tapi I want to hear from you. Terus dia cerita, banyak cerita. Terus dia bilang dia tahu my point, karena waktu itu saya khotbah dan dia tahu saya share sedikit, tapi saya bilang saya senang papa kamu treat kamu well, dan saya juga I can accept you as a friend, saya bilang gitu loh. Nah, that's the difference. Jadi saya cerita ini to illustrate the answer. Menurut saya apa yang harus kita lakukan tadi, pertanyaan jawabannya adalah continue to love them. Because in the end, kasih itu yang akan touch their hearts ya. Apalagi kalau di disown begini, aduh betapa sakitnya itu anak. Menurut saya ini malah akan mess up the whole story. Gimana pulihinnya coba anak kayak gitu. Udah mereka tuh waktu ini dia kan bilang, saya nggak minta loh kayak gini, tapi saya merasa seperti ini. Nah, ini kita harus jawab kan kayak gitu-gitu. Nah, salah satu hal yang bisa create atmosfer untuk dia bisa dipulihkan adalah kita tetap mengasihi dia, terus menyayangi dia. Jangan gara-gara kayak pendeta yang satunya ini kayak dia malu kan, anaknya merusak reputasinya dia. I think that's totally wrong. Kalau itu ya kita doa itu tidak akan pernah terjadi, tapi kalau itu terjadi kepada orang-orang dekat kita, I think the best way adalah kita memulihkan mereka dengan cara tetap menerima, tetap akan kontroversi kalau saya katakan begini loh. Tahun lalu waktu di Leadership Summit Februari 2022 berarti, saya disuruh bicara, saya title my message itu Yesus sahabat orang berdosa. Jadi konsep ini sebenarnya luar biasa, karena waktu Yesus turun ke bumi, dia pribadi yang paling kudus, tapi dia selalu bergaul dengan yang paling berdosa. Nah, ini kan yang tantangan untuk gereja kan. Bagaimana sekarang kita dikenal di sini, di ambasador, di tempat ini dikenal orang-orang luar melihatnya ini orang-orang kudus berkumpul kan. Bagaimana dengan orang yang paling berdosa di kota ini? Jadi challenge-nya menurut saya adalah, saya suka ngomong ini, kalau Tuhan Yesus datang ke kota kita hari ini, dia tidak pergi ke gereja terbesar di kota kita. Dia tidak juga pergi ke TSTT yang dokternya paling hebat. Jadi kita kemana Pak? Gitu. Ada yang nanya, kan saya ngomong di sebuah talk show, terus hostnya bilang, jadi Yesus ngapain? Saya harus jawab dengan wise, karena kalau saya bilang Tuhan Yesus langsung ke sana sendiri nggak ngajak-ngajak kita tersinggung ya kan. Jadi saya jawab begini, Tuhan Yesus pasti ajak kita untuk menjangkau atau mengasihi atau bergaul dengan orang paling berdosa di kota kita. That's I believe what Jesus is going to do kalau Yesus ada di Surabaya ini. So loving them, accepting them, engaging them, provide them with the best chance to receive the gospel, that's the best way. Wow. Yeah. Maybe that's the answer. Mungkin terakhir ya Pastor, sebelum nanti ada kesimpulan, mungkin sekarang coba bicara konteksnya gereja. Maksudnya ketika ya kita tahu bahwa di gereja ini tidak semua malaikat. Maksudnya ada orang yang mungkin do something yang salah, dia berdosa segala macam,
tetapi bagaimana peran gereja itu bisa mengasihi orang yang berdosa, even mungkin dia pelayan Tuhan sekalipun, tetapi kita tidak membuang orang itu. Tetapi satu sisi kita mengasihi orang ini, cuma dia melakukan kesalahan yang besar banget, dan kita harus ngapain begitu, as a gereja begitu. Apa yang kita harus lakukan? Iya betul. Padahal kita sendiri bukan orang yang sempurna. Iya, tapi orang ini mungkin melakukan kesalahan yang cukup fatal, melakukan dosa yang besar, and then kita sebagai gereja mesti ngapain sih? Kita mengasihi orang ini, tapi dosanya besar, dan dia juga pelayan nih. Terus kita harus ngapain begitu? Iya, oke, I get it. Jadi saya percaya gini loh, kalau di dalam memahami Alkitab, karya Tuhan kepada kita, itu kan sebenarnya ada dua sisi kan. Ada salib itu kan ada vertikalnya, ada horizontalnya. Nah, kalau Tuhan itu dosa kita diampuni, kita diterima jadi anaknya, kita disebut orang kudus, ya kan? Yang terjadi adalah pada saat kita melakukan kesalahan, Tuhan ampuni, tapi kemudian ada dampaknya kepada yang horizontal ini, ya kan? Orang menjadi tidak percaya kepada kita. Nah, oleh sebab itu saya percaya begini loh, kalau kita melakukan satu kesalahan, dosa yang besar, kegagalan moral segala macam, Tuhan tuh tetap sayang sama kita, Tuhan tuh tetap terima kita, diampuni, dipulihkan, dirubahkan seperti Petrus, seperti banyak sekali contoh-contoh ya kan. Tetapi something happen dengan trustnya orang lain kepada kita. Oleh sebab itu misalnya syarat-syarat menjadi penatua misalnya, itu kan reputasinya harus baik, jangan bisa dicela oleh orang luar, ini suami daripada satu istri, itu kan sebenarnya dalam rangka penerimaan orang lain atau orang, terutama orang dunia kepada si penatua ini kan. Karena kalau dia melakukan sesuatu, konsekuensi duniawi itu tetap akan ada. Kalau dia mencuri, dia akan urusan polisi, masuk penjara. Kalau dia berzina, keluarganya bisa hancur. Nah, kita nggak bisa pasangkan pihak-pihak horizontal yang merespon terhadap kesalahan tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sebagai gereja, pemimpin gereja? Ya, kita harus pertama tetap mengasihi orang itu, meyakinkan Tuhan tetap mengasihi dia, tapi kemudian secara horizontalnya ya harus diberesin. Gitu. Pertama-tama mungkin saya tetap percaya kalau misalnya ada jabatan tertentu dia harus step down, karena orang juga lost trust sama dia. Kita kalau paksakan nanti menyakiti yang lain juga, standarnya mana kayak gitu-gitu kan. Tapi bukan berarti kita reject dia. Oleh sebab itu ini adalah kombinasi atau balance antara dua inilah. It takes the skill of a pastoral ministry. Kita tetap merangkul orangnya, mengasihi orangnya, menerima dia. Tapi mungkin pelayanannya ya dia harus mundur dulu, jabatannya mungkin dicopot dulu, bukan menghukum, tapi supaya dia bisa dipulihkan, dibuatin satu masa di mana dia bisa nanti dipulihkan lagi. Jadi kita kasih kesempatan gitu loh. Tetapi yang supaya menghindari kritikan-kritikan yang kemudian bisa menyebar jadi nggak karu-karuan nanti, we have to step down, step back. I think that's the best way. Jadi ada dua hal di sini. Ada yang bertanya, oh dari ujung belakang nggak kelihatan tuh. Wow. Shalom. Shalom. Iya, halo. Saya mau nanya, biasanya kan kalau orang-orang itu kan bahas kenapa sama yang LGBT itu kita harus kayak love, caring gitu. Tapi kalau menurut saya ya, saya itu juga mau bantu, tapi orang yang tersebut itu saya dengar malah suka sama saya. Itu juga agak gimana gitu kan. Sebenarnya ini bukan hal yang lucu sih. Malah sebenarnya buat saya ini malah menakutkan. Saat kita mau menolong, orang itu malah suka kita, jadi kita kayak tindakannya tuh kan kayak sebenarnya kita mau ngapain ya? Karena apa ya? Kita tahu mereka tuh kayak terbuang, mereka kayak dari keluarganya, dari agamanya gitu. Terus kita aja kayak mau ngebantu, tapi dianya malah kayak ada ada ketertarikan gitu. Dan nggak secara nggak langsung kita kayak ada pembatas gitu. Saya sih dengan yang kaum LGBT kayak ya urusan kalian aja, selama tidak menyinggung saya, kalian tidak nyerang agama saya, fine aja. Tapi kalau udah kayak agak gimana, itu agak kayak gimana ya, menurut Bapak sendiri bagaimana, bukan kisi-kisi kayak step-step atau apalah, atau kayak ya ngomong apalah gitu. Iya, wow, good question, challenging. Iya, pertanyaan Jensi. Ya, jadi saya juga nggak berani klaim bahwa saya expert dalam hal ini ya. Bahkan
gimana ya, saya bisa katakan kalau ada kasus-kasus seperti ini yang harus ditangani secara personal, mungkin I'm not the best person untuk melakukan itu. Bahkan sebenarnya bisa dikatakan saya pernah menghadapi itu, jemaat saya yang punya kecenderungan seperti itu, dan akhirnya cara saya menanganinya mungkin dianggap salah, kemudian malah jadi nggak karu-karuan gitu loh. Artinya mereka soalnya yang seperti ini, kasusnya seperti kamu itu terjadi pada saya posisi gembala, orang ini kok nelfon saya setiap hari gitu loh, apa aja ditanya gitu kan. Dan orang-orang seperti ini kasar banget sama istri saya, itu salah satu ciri-ciri mereka, dia kasar banget sama istri saya, dia bisa konfront istri saya di tengah meeting segala macam. So I couldn't handle that, akhirnya saya cerita kepada tim leaders, dan itu yang kemudian malah menjadi, loh kok Pak cerita kepada orang lain gitu dibilangnya. Padahal ini kan my leaders gitu loh. Jadi pokoknya jadi nggak karu-karuan lah, ya, oke. Nah, saya percaya sebenarnya the best people yang bisa melayani orang-orang seperti ini adalah orang-orang seperti ini yang kemudian totally transform oleh Roh Kudus gitu kan. Terus punya insights dan punya panggilan, mereka pasti akan efektif. Karena sehebat-hebat kita baca buku lah, dengerin YouTube, apa yang mereka rasakan di dalam hati mereka itu kita nggak akan pernah bisa ngerti. Kok bisa sesama tertarik sama sesama? I couldn't believe it. Maksudnya saya nggak bisa merasakan itu. Nah, mereka tuh merasa kita nggak ngertiin mereka gitu. Nah, jadi ya mau gimana? Sebenarnya kalau yang X dan ada di Indonesia ini katanya udah ada sekelompok orang. Saya juga udah diundang bicara di Zoom-nya mereka, aku tidak salah, tapi belum ada tanggalnya sih. Mereka X yang udah bertobat kumpul sama yang pasangannya masih seperti itu. Jadi mereka ada struggle yang sama, kemudian mereka saling encourage one another. Itu ada persekutuannya. Saya nggak tahu kalau di Surabaya, ya kan. Kalau kamu dalam kasus kamu, saya percaya ya kamu lebih baik step back sih. Kalau orang yang seperti itu jangan berlagak kamu, wah saya tetap akan menginjili dia Tuhan gitu. Mendingan sih kamu agak step back dulu, ya kan. Orang-orang seperti ini harus dilayani, nggak boleh one on one juga, ya. Zaman jadul, zaman saya nggak boleh kita berduaan dengan lawan jenis. Kalau zaman sekarang ada tambahannya. Sesama jenis juga, hati-hati juga, ya kan. Nah, jadi kuncinya mungkin nggak boleh berduaan saja, jadi ada yang lain lagi gitu kan. Nah, tapi mungkin karena kasus ini begitu khusus, tadi kita loving them, accepting them, dalam arti kita give message sebagai the church, the body of Christ di kota ini, kita kasih message kepada mereka, kita tidak homophobic, kita tidak anti kepada mereka. Tapi misi untuk menginjili mereka, mengubahkan mereka is totally different thing. Ya, pertama tadi accepting is one thing, tapi kalau sampai kita bermisi untuk memulihkan mereka, saya pikir harus ada skill yang agak-agak khusus, ya kan? Ya paling tidak tadi nggak boleh sendirian, dan kemudian juga kalau bisa ada yang X yang sudah LGBT, transgender juga ada yang sudah operasi, terus ada konviksi daripada Tuhan, terus operasi balik lagi. Itu ada bukunya, ada ministrinya, ya itu akan powerful sekali. Mereka cerita tentang setelah mereka selalu bilang, oh saya akhirnya my true self bisa diinikan, ya kan, sekarang jadi bahagia, I can be myself. No, ternyata mereka masuk dalam depresi yang lebih berat, hidup yang lebih sulit, dan ternyata mereka gak bahagia juga gitu loh, dan mereka banyak menyesal, regret. Ya, kalau kemudian dikonviksi oleh Roh Kudus bisa balik lagi. Nah, orang-orang kayak gini kan akan efektif sekali untuk melayani orang yang lagi berproses gitu loh. Jadi orang-orang yang punya pengalaman yang sama atau mirip itu akan paling efektif menurut saya. Oke, cukup menjawab Valen? Oke, satu pertanyaan terakhir lagi, boleh? Nah. Shalom Pastor, Ya. Saya mau tanya ya. Jadi sebenarnya kunci generasi kita, saya di sini umur 23. Jadi kunci generasi pastinya adalah teladan. Jadi kita melihat orang, oke, kita menjadikan dia sebagai teladan. Nah, kalau misalkan seperti kasusnya tadi, ketika kita sudah bisa dibilang reputasinya baik, terus setelah itu kita melakukan dosa segala macam, dan pemimpin bilang kita harus step down dulu. Otomatis apalagi di lingkungan gereja pasti
mungkin ada banyak yang ngejudge mungkin ya. Apa yang kita omongkan itu pasti mental block bagi mereka, walaupun kita ngomongnya baik. Jadi kalau menyikapi hal itu bagaimana menurut Pastor? Jadi bagaimana sikap orang yang sedang lagi pemulihan gitu ya? Dan kira-kira mungkin apakah ada kunci lain selain menjadi teladan, mungkin dari hal apa dalam, karena kan generasi kita itu kalau misal kita tidak lihat ya kita tidak percaya gitu. Jadi pertanyaan kamu lebih ngarah kepada tadinya leader, kemudian ada kasus, lagi dipulihkan. Bagaimana orang ini tetap mau berpengaruh tanpa ada posisi tertentu? Yes. Begitu kira-kira ya? Oh, good question ya. Ya. Saya percaya orang-orang seperti ini mungkin dia ada kasus lagi pemulihan. Sebenarnya dia for a while, dia untuk sementara waktu tidak perlu memaksakan dirinya untuk menjadi teladan, menjadi leader. Just go through the process, gitu loh. Karena there's a lot of things yang kalian harus lalui dalam masa-masa seperti itu. Gak usah memaksakan diri, mengambil beban, harus melayani, apalagi tampil di depan. Jadi just antara kamu sama Tuhan aja, and ikutin aja proses itu, entah mau 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Itu yang seringkali disebut sabbatical, tapi sabbatical yang ini ya, sabbatical karena case. Ada banyak orang sabbatical karena memang untuk istirahat atau apa segala macam, itu yang normal. Tapi kalau case begini, menurut saya just don't think about ministry lah, gak usah mikirin ministry dulu. Yang penting kayak di situasi ini adalah justru mentor, bersama dengan mentornya itu yang paling penting. Nanti dari sana akan muncul sendiri, Tuhan akan memunculkan sendiri tanda atau sign di mana it's time for you to go back, bisa memimpin lagi misalnya. So I think that's the answer. Wow. Oke, saya rasa cukup sangat menjawab gitu ya. Baiklah, ada lagi yang bertanya. Wah, ini satu lagi. Iya, ini di belakang Bapak yang nanya. Kalau saya mau tanya bagaimana menjawab anak kalau dia boleh Pak, saya clubbing. Karena saya kemarin ada lihat di media sosial bahwa kalau anak clubbing itu dikasih tahu bahwa mereka kalau sekali clubbing akan dilabeli sebagai anak klub. Apakah itu betul? Cara menjawab anak seperti itu. Dan cara yang benar bagaimana? Saya dengar juga tuh kontennya. Saya sendiri pribadi nggak tahu definisi yang benar-benar ini ya. Clubbing itu tempatnya kayak apa sih? Maksudnya antara kalau bar, kalau atau tempat tertentu Mungkin malah yang disebut klub. sedikit seperti diskotik gitu. Diskotik Kan ya. Suasana diskotik. Oh. Kalau bar kan agak kedewasaan gitu. Oke. Mungkin ada alkohol di situ dan musik-musik keras ya tentunya. Iya, Kalau mereka boleh pergi, batasannya apa? Sampai kemana? Apakah setiap anak tidak boleh clubbing atau bagaimana? Karena clubbing itu salah satu pengaruh yang mungkin sangat kuat saat ini. Dan setiap teman-temannya yang ada selalu salah satunya atau beberapa pasti ngajaknya clubbing. Walaupun untuk pengalaman dia, Pak saya mau ke sana pengalaman sekali gitu. Kalau nggak clubbing nggak gaul. Apa harus orang tuanya yang nganterin begitu menurut Pastor? Atau bagaimana menurut Pastor misalnya? Pikiran seperti ikut clubbing ya? Lihat mana sih gitu kan. Mungkin dulu bapaknya juga pernah clubbing gitu. Iya. Makanya itu yang tadi sempat cerita sedikit. Saya sama mamanya nemenin Angel ke satu tempat karena sepemahaman kita itu kayak klub gitu. Jadi apa sih waktu itu yang di tempat yang ditutup? Holy Wings, bekas Holy Wings di PIK 2. You know? Iya tahu, sering lewat aja. Sering lewat. Beneran, semua lewat tuh. Iya, cuma lewat doang. Nah, itu kan namanya sekarang macam-macam tuh. Itu di PIK itu kan, dekat bundaran itu loh. Nah, pas kita tahu di situ, itu tempat apa? Gitu kan. Nah, cicinya tahu nih, kita ada advantage sedikit nih. Cicinya kan udah duluan tahu lah informasi-informasi seperti itu. Terus dia argumennya, Cici kan pernah ke situ juga gitu. Jadi ya akhirnya kita masuk.
nemenin sama maminya. Maminya ketemu dengan teman-temannya dan mami daripada salah satu temennya. Jadi kita make sure aja. Kayaknya tempat, iya kita biasa-biasa aja, nggak, kamu ini gimana gitu ya. Yang kita tahu di tempat itu ada alkohol, tapi nggak ada diskotek sih. Nah, tapi saya bisa cerita satu yang lain lagi. Ini kan kita namanya udah punya anak umur 26, 22 sama ini. We've been through quite a few experience lah gitu ya. Pertama kali saya nemukan si ciciknya ini pernah lah nyoba apa gitu, ketahuan sama kita harus jadi wah konfrontasi gitu kan. Pernah juga satu malam, jadi so I'm telling you this karena tadi saya nggak ada kita tuh apa namanya udah perfect atau expert gitu loh. Saya percaya sebenarnya the gospel itself, pelayanan itu sendiri, sebenarnya kita nggak bisa klaim kita gimana. Sebenarnya kita, every one of us, kita punya brokenness kita sendiri-sendiri. Even kita ministers, pendeta, we have our own struggle, ya kan? Nah sebenarnya kayak gini-gini pernah si ciciknya ini pulang, enggak, malam-malam dia saya call, enggak, pulang larut malam, saya call dia, I couldn't reach her. Sampai frustrasi ini apa yang terjadi? Ternyata dia dibawa pulang sama teman-temannya di satu mobil. Dia udah teler gitu. Nah ternyata dia itu pergi malam itu ke karaoke dengan teman-teman yang bukan circle-nya aslinya dia. Jadi teman punya teman gitu. Dan ini ada yang iseng lah, suruh coba alkohol kayak gitu, makanya dia kan nggak pernah kayak gitu, nggak tahan sekali gitu aja langsung kolaps dia. Dan jadi saya sedih juga malam itu, turun dari mobil tuh saya gotong dia kayak gitu kan. But that's bukan jadi kebiasaan, tapi dia experience, akhirnya dia juga jadi agak marah dengan teman-temannya itu yang lakukan itu. So we've been through all this. Nah menurut saya adalah begini, pada saat tadi kita gimana nih mau klub bolehin atau enggak apa segala macam. Nah kita cenderung berpikirnya kan kayak forms atau bentuk-bentuk itu kan. Tapi menurut saya yang paling penting dari semuanya adalah we touch the heart. Kita tahu di dalam hatinya itu ada kebenaran itu enggak, karena kebenaran itu yang akan memunculkan dimanapun dalam situasi apapun. Jadi kalaupun tadi dia misalnya pernah nyoba apa segala macam, menurut saya well yang di dalam hatinya itu yang pada akhirnya akan berbicara paling kuat. Karena sekarang kalau kita datang dengan form, kamu nggak boleh, pokoknya kamu gini nih, itu kita akan kalah dengan peer pressure lah, apa segala macam situational yang terjadi lah. Nah ini yang saya lakukan kepada anak saya nomor 2, kan nomor 2 ada di Inggris. Sempat dia pulang sekali, pas dia mau terbang, saya terbang balik lagi ke sana untuk kerja. Saya lunch bareng sama dia berdua aja. Terus saya bilang, I hope you will make good decisions, be wise. You were raised as a believer of Jesus Christ. Daddy and Mami udah kasih kalian banyak, kasih kamu banyak begini-begini. One day kalau kamu tergoda atau dipengaruhi teman untuk melakukan sesuatu, ingat bahwa kamu tuh bukan melanggar sebuah aturan yang tertulis, but you will break somebody's heart, your dad's heart. I might be half the globe away, setengah globe jauhnya, but my heart will break. So supaya dia tahu bahwa this is all about heart, about relationship, about tentang dia di hadapan Tuhan, bukan tentang sekedar melanggar. Kalau melanggar kita bisa ngumpet-ngumpet melanggar, tapi kalau kita bicara hatinya itu yang akan will be stronger than all the rules, dengan semua peraturan-peraturan. So saya lebih dibawa fokus kepada touching the heart-nya ini aja, planting the word, apa segala macam, kayak gitu. Bagus kalau mereka yang nanya, jadi kita jawabnya balikin lagi, what's in your heart, apa yang nah, itu akan berbicara lebih kuat menurut saya. So itu aja. Wow. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Pastor Isa Kencana. Terima kasih untuk waktu malam hari Thank you. ini. Dan